Primo. Didukung oleh Selamat sore pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi arus lalu lintas dan titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya, Fitri Megantara. Pemirsa, untuk mengantisipasi kemacetan saat malam pergantian tahun, personil dari Polrestabes Bandung akan melakukan patroli di sejumlah titik keramaian, terutama di Jembatan Layang. Sekitar 1.500 personil dari Polrestabes Bandung akan dikerahkan di sejumlah titik keramaian dan tempat wisata saat perayaan malam pergantian tahun. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan anggotanya juga akan dikerahkan untuk patroli terutama di Jembatan Layang. Penjagaan ketat ini untuk mencegah atau melarang warga merayakan malam tahun baru di seluruh Jembatan Layang seperti Pasupati demi mencegah macet dan menghindari bahaya. Pemirsa, 2 hari menjelang perayaan malam tahun baru, mobilitas warga yang ingin berlibur di sejumlah daerah terus meningkat. Di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, arus kendaraan arah ke Jakarta meningkat sekitar 30%. Selain itu, antusiasme masyarakat menyambut tahun baru juga terlihat di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV, Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung dan Belinda Firda dari stasiun Gubeng. Kita ke Ica terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung? Ya, Fitri dan juga pemirsa Metro TV dapat kami sampaikan hingga sore hari ini dari arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang ini terpantau ramai lancar. Dari sejak tadi pagi untuk ke arah Jakarta ini cukup ramai dibandingkan keluar gerbang tol Kalikangkung atau ke arah Semarang, Jawa Tengah, di mana dari data yang kami terima dari Jasa Marga Tol Semarang Batang untuk sore hari ini hingga pukul 17.00 Indonesia Barat dari arah Semarang menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Kalikangkung ini tercatat ada sekitar 14.000 lebih kendaraan yang masuk, sementara untuk di arus sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke Semarang atau Solo, Jawa Tengah tercatat ada 10.000 kendaraan yang keluar. Untuk informasi yang kami dapatkan juga sejak 2 hari terakhir atau dari tanggal 27 dan 28 Desember ke arah Jakarta ini mengalami kenaikan cukup signifikan, tercatat sekitar 30%, di mana dari sebelumnya di angka 26.000 kendaraan ini naik menjadi 36.000 kendaraan. Sementara untuk arah sebaliknya dari tanggal 27 hingga 28 kemarin ini mengalami penurunan atau dari arah Jakarta menuju Semarang atau Solo, Jawa Tengah mengalami penurunan sekitar 3% dari angka 23.870 ini menjadi 23.170. Hingga sore hari ini kami pantau didominasi dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, kemudian masih ada bus pariwisata dan juga bus akap atau antar provinsi. Dan untuk sore hari ini gerbang tol yang dibuka untuk dari arah Jakarta menuju Semarang ini ada sekitar 8 gardu yang dibuka, sementara untuk arah sebaliknya dari Semarang ke Jakarta ini ada 6 gardu tol yang dibuka. Dari info yang kami dapatkan bahwasanya per hari ini untuk kendaraan sumbu 3 sudah tidak diperbolehkan melintasi gerbang tol Kalikangkung, mengingat dengan aturan dari pemerintahan pusat yang memang melarang untuk sementara atau mulai hari ini untuk kendaraan sumbu 3 masuk ke dalam tol. Dan untuk para masyarakat atau para pengendara yang hendak melewati gerbang tol Kalikangkung, jangan lupa untuk selalu mengisi kartu saldo e-tolnya, karena memang dikhawatirkan terjadi penumpukan ketika tidak mengisi kartu saldo e-tolnya. Dan kami juga menghimbau di tengah cuaca yang tidak menentu di wilayah Jawa Tengah untuk selalu hati-hati dan waspada. Sementara demikian, Fitri, yang dapat kami sampaikan di gerbang tol Kalikangkung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ica. Dari Semarang kita bergeser ke Surabaya. Belinda, bagaimana situasi saat ini di stasiun Gubeng, Surabaya?
Fitri dan pemirsa, selamat sore. Pantauan sore ini di Stasiun Gubeng Surabaya ini tampak masih tinggi dipadati oleh penumpang karena di jam-jam sore ini ada beberapa keberangkatan kereta mulai tadi jam setengah 5 sore, kemudian jam 5 sore atau setengah jam yang lalu, dan nanti jam 6:10 juga ada keberangkatan kereta api. Hal ini yang menyebabkan di jam-jam sore ini menjadi jam padat aktivitas penumpang yang berada di Stasiun Gubeng Surabaya. Dan memang dari data yang kami terima, hari ini diprediksi ada peningkatan dibandingkan hari kemarin, Fitri dan juga pemirsa. Kalau kemarin di jam pagi saja ini setidaknya ada lebih dari 26.000 penumpang yang tiba di seluruh wilayah Daob 8 Surabaya. Sementara hari ini pagi saja ini tercatat 26.000 dan diperkirakan nanti malam masih ada lonjakan jumlah penumpang yang tiba di seluruh stasiun yang berada di wilayah Daob 8 Surabaya. Kalau kita breakdown dari datanya, data update yang kami terima tadi jam 3 sore, setidaknya sudah ada lebih dari 48.000 penumpang yang memadati seluruh stasiun yang ada di wilayah Daob 8 Surabaya, di mana ada 3 stasiun yang masih menjadi favorit setiap tahunnya pemirsa, yakni Stasiun Gubeng tempat melaporkan saya saat ini, kemudian ada Stasiun Pasar Turi dan juga ada Stasiun Malang. Hal ini tercatat setidaknya hari ini aktivitas penumpang di Stasiun Gubeng saja ini ada lebih dari 14.000 atau hampir 15.000 penumpang yang tiba maupun berangkat, dan dari data yang kami terima ini didominasi lebih banyak aktivitas penumpang yang tiba di seluruh wilayah Daob 8 Surabaya. Namun ada beberapa tujuan favorit bagi penumpang yang meninggalkan area Daob 8 Surabaya, diantaranya adalah mereka ingin berlibur ke Jogja, kemudian juga bersilaturahmi bersama keluarga. Ada tujuan Semarang, kemudian Jakarta, ini menjadi beberapa tujuan favorit dari penumpang yang meninggalkan area wilayah Daob 8 Surabaya. Sementara itu beberapa antisipasi ini sudah dilakukan ya oleh pihak Daob 8 Surabaya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama angkutan Nataru. Pemirsa, ini mulai tanggal 18 Desember kemarin hingga tanggal 4 Januari 2026 mendatang ada beberapa persiapan, diantaranya ada posko yang standby berjaga 24 jam di Stasiun Gubeng Surabaya, salah satunya untuk menjadi pusat informasi bagi masyarakat atau penumpang yang kebingungan atau mencari berbagai informasi. Ini tersedia posko yang tersedia di Stasiun Gubeng Surabaya. Tidak hanya itu, persiapan juga dilakukan dengan menambah kereta api selama masa angkutan Nataru mulai tanggal 18 Desember hingga tanggal 4 Januari. Ada 7 kereta api tambahan, dan setiap harinya untuk kereta api reguler ini ada 51. Berarti setiap harinya ada 58 kereta api yang beroperasi untuk mengantisipasi dan juga mengakomodir seluruh penumpang yang memilih armada kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru. Jangan khawatir pemirsa, dari seluruh tiket kereta api yang tersedia selama masa angkutan Nataru ini masih tersedia setidaknya 20% saja, artinya 80% tiket sudah terjual selama masa libur Nataru. Jadi dihimbau untuk masyarakat yang belum membeli tiket bisa segera membeli tiket, karena juga ada promo yang diberikan oleh pihak kereta api, yakni diskon 25% hanya untuk pembelian sampai tanggal 31 Desember mendatang, dan ini adalah angkutan hingga tanggal 4 Januari 2026. Himbauan yang lainnya juga disampaikan tadi, kalau di awal saya mengingatkan bahwa Stasiun Gubeng ini biasanya jam-jam padat terjadi pada sore hari, maka himbauan yang disampaikan oleh pihak KAI Daob 8 Surabaya adalah masyarakat bisa mengantisipasi, memperkirakan waktu tambahan ketika hendak berangkat, karena biasanya di jam-jam padat ini lalu lintas di sekitar stasiun juga dipadati oleh masyarakat. Sementara demikian, kembali ke studio Fitri. Belinda Firda dan Ica Ervina, terima kasih atas laporan teman-teman. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Holiday Travel. Selamat sore, sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.